Kepala UPTD Puskesmas Waiphu, Francina Dike, membantah berbagai tuduhan yang disampaikan oleh 5 pegawai yang melakukan aksi pemalangan terhadap Puskesmas Waiphu pada Senin 15 Juni tahun 2026. Menurutnya, aksi tersebut telah menghambat pelayanan kesehatan masyarakat dan seharusnya persoalan yang dipersoalkan dapat diselesaikan melalui mekanisme kedinasan yang berlaku. Saya mau menyampaikan terkait persoalan yang terjadi pada tanggal 15 bulan 6 2026 kemarin di Puskesmas Waiphu sekitar jam 6 pagi. Jadi jam 6 pagi saya menerima telepon bahwa ada pemalangan Puskesmas yang dilakukan oleh 5 orang petugas. Nah, 5 orang petugas ini mereka dengan cara menutup pagar pintu pagar, terus kemudian mereka memasang spanduk. Terus di dalam spanduk itu ada 4 item. Nah, 4 item itu mereka sampaikan bahwa yang pertama mereka merasa dirugikan karena mereka harus melakukan pengusulan kenaikan pangkat. Tapi sejauh ini kepala puskesmas tidak menghiraukan itu menurut mereka. Tapi pada dasarnya dalam persoalan ini khusus untuk kenaikan pangkat. Jadi kenaikan pangkat ini sudah sejak dari Januari sampai sekarang. Nah, setiap kalinya saya sebagai pimpinan selalu menyampaikan kepada staf di apel pagi, karena kami apel setiap hari dari hari Senin sampai hari Sabtu. Jadi saya sampaikan di apel pagi, bahkan di apel siang, untuk semua staf wajib untuk mengumpulkan berkas-berkas atau melengkapi berkas-berkas sehingga proses kenaikan pangkat ini bisa diurus seperti itu. Dan kemudian sejauh ini sempat juga saya ada sampaikan ke kepala tata usaha dan juga dengan staf yang menangani bagian kepegawaian. Saya sampaikan bahwa tolong untuk luruskan mereka punya kenaikan pangkat. Nah, dan kemudian yang menjadi kendala dan hambatan dalam pengurusan kenaikan pangkat ini, yang pertama itu ada petugas-petugas yang mereka harus ikut uji kompetensi. Sehingga dengan mendapatkan uji kompetensi ada nilai-nilai yang keluar, nah mereka akan dinyatakan lulus di situ. Baru mereka bisa melanjutkan untuk melengkapi berkas. Itu salah satu persyaratan. Terus kemudian bagi yang sudah lengkap persyaratannya itu mereka harus ditandatangani SKP. Nah, ini salah satu penilaian kinerja untuk semua pegawai yang ada di puskesmas. Bukan cuma puskesmas Waiphu, tapi semua pegawai yang ada di 22 puskesmas. Jadi SKP ini yang harus ditandatangani oleh seorang kepala puskesmas kalau di puskesmas. Tapi karena kami ada 6 kepala puskesmas yang ada di Kabupaten Jayapura, karena kami memiliki jabatan struktural atau pelaksana, sehingga kami tidak berwenang untuk menandatangani, kecuali kalau kami jabatan fungsional baru bisa menandatangani SKP ini. Sehingga untuk kelanjutannya bisa melalui dinas, bahkan juga melalui asisten 1 atau asisten 3 atau sekda. Seperti itu. Itu untuk atasan langsung yang akan ditandatangani oleh mereka. Itu untuk kenaikan pangkat. Terus pengusulan kenaikan pangkat. Terus kemudian untuk yang anggaran BOK yang disampaikan di spanduk tersebut. Jadi anggaran BOK ini anggaran khusus untuk kegiatan kegiatan kerja yang ada di program yang ada di luar negeri. Jadi kami turunnya ke kampung-kampung, terus dengan kriteria-kriteria yang sudah ditetapkan oleh pusat. Jadi kami seperti menjemput bola. Jadi di situ ada berapa program kerja SPM yang harus dikerjakan oleh petugas puskesmas. Nah, petugas-petugas ini di dalamnya ada penanggung jawab program, dan juga ada dilibatkan yang bukan penanggung jawab program, karena ini kegiatan-kegiatan yang dilakukan tuh kegiatan terintegrasi atau pelayanan ILP seperti itu. Sehingga selama ini kami melakukan
perjalanan dinas sesuai dengan pelayanan ELP atau pelayanan terintegrasi. Dan untuk pembayaran BOK ini, anggaran BOK ini itu dianggarkan dari pusat untuk kegiatan program kerja yang ada di luar gedung atau di lapangan. Sehingga pada hari Jumat kemarin itu kami sudah membayarkan kegiatan BOK ini, uang BOK ini ke masing-masing yang turun ke lapangan. Jadi itu dibayarkan berdasarkan juknis yang ada. Jadi setiap kali perjalanan dinas itu dilampirkan SPT dan SPPD. Nah, terus kemudian harus ada bukti dokumentasi. Nah, kami membayarkannya berdasarkan itu, dokumen-dokumen tersebut dan kehadiran. Jadi siapapun dia yang turun, berarti dia berhak untuk mendapatkan anggaran BOK ini berdasarkan perjalanan dinas, seperti itu. Terus kemudian untuk penanggung jawab program ini, mereka ada perbedaan antara yang turun langsung ke lapangan dan bahkan mereka juga turun ikut serta di dalam perjalanan dinas itu. Tapi ada perbedaan karena mereka penanggung jawab program yang bertanggung jawab ke dinas, bahkan ke pusat dalam hal melakukan pelaporan secara manual, bahkan juga pelaporan online yang langsung terbaca di pusat, seperti itu. Sehingga ada perbedaan dalam pembagian perjalanan dinas tersebut. Terus kemudian untuk yang pembayaran Jamkesmas atau BPJS itu kami melakukan penjarahan keuangan anggaran BPJS ini kan berdasarkan banyaknya peserta sehingga anggaran itu kami dapatkan, misalkan kalau kami dapatkan 10 juta karena sesuai dengan banyaknya peserta itu. Nah, kami bagikan lagi dalam bentuk 60% seperti itu. Nah, 60% itu ini untuk jasa medis, jasa petugas kesehatan yang ada di Puskesmas Waibu. Dan yang 40% ini 10%-nya untuk alat-alat dan obat-obat pembelanjaan itu. Nah, terus kemudian 30% ini kami bayarkan untuk pembelanjaan listrik, pulsa listrik, pembelanjaan wifi, terus pembelanjaan pembabatan yang sementara lagi berlangsung seperti itu bayar itu. Terus kemudian ada juga tenaga kebersihan di luar dari yang pembabatan ini juga. Nah, terus kemudian kami belanja juga elektronik, ATK, itu semua dari situ, dari 30%. Nah, sehingga untuk yang pembayaran untuk yang jasa medis yang 60% itu setiap bulannya cair, kami langsung bayarkan ke masing-masing petugas yang ada di Puskesmas Waibu. Tapi berdasarkan absensi, karena kami melihat dari poin absensi itu juga. Kalau petugas kalau dia tidak hadir ya tidak bisa dapat, seperti itu. Tapi ada poin-poin khusus sesuai dengan banyaknya absensi, berapa kali dia masuk. Kalau full ya berarti dibayarkan sesuai dengan poin-poin tersebut. Itu kan pembagian sesuai dengan aplikasi. Begitu bendahara sudah ini ya langsung terbaca di situ. Dia akan dapat berapa. Jadi kami tidak mengatur secara manual seperti itu. Sehingga waktu pendapatan itu sesuai dengan bahwa petugas ini dia full terima karena absensinya full. Petugas ini dia setengah karena absensinya mungkin setengah, seperti itu. Nah, dan kemudian untuk yang retribusi itu anggaran yang dibayar oleh pasien pelayanan bagi pasien-pasien yang tidak memiliki BPJS. Dan retribusi ini diperuntukkan untuk langsung di store ke dinas. Nah, dinas dan baru dinas mereka akan store ke Bapeda, seperti itu. Dan untuk retribusi tidak bisa diganggu gugat karena itu 100% di store. Oke, itu saja. Terus kemudian hampir dari orang hampir semuanya tuh jarang masuk kantor, artinya pemalas. Jadi mereka tidak melakukan tugas dengan baik, melaksanakan tugas dengan baik. Dan mereka ini yang salah satunya dari tengah-tengah itu yang pimpin aksi tersebut, Suster Beatrix Tukayo ini. Jadi dia salah satu orang yang karena aksi seperti ini, jadi dinas sudah keluarkan nota dinas. Sudah 2 kali Bapak Kepala Dinas sudah mengeluarkan nota dinas
Pertama di tanggal 12 November 2025, terus yang kedua berikutnya lagi tanggal 20 Januari. Tapi beliau tidak pernah pindah dari sini, masih tetap di sini. Beliau tidak pernah ke dinas sekalipun tuh nota dinas dari Bapak Kepala Dinas, seperti itu. Dan harapan saya tuh perlu ada ketegasan ke staf seperti ini, sehingga jangan mempengaruhi pelayanan yang ada di puskesmas. Karena petugas-petugas ini yang sebenarnya sebagian besar petugas ini mereka mengerjakan tugas, tapi karena ada orang-orang seperti ini yang menekan, jadi mengancam, jadi harus ikut maunya mereka. Nah, contoh kejadian kemarin, setelah mereka sudah ketemu dengan Bapak Wakil Bupati, terus turun kembali ke puskesmas, dia mulai jalan dari ruangan ke ruangan untuk mengancam dan menegur keras ke teman-teman yang tidak sempat ikut dalam aksi tersebut. Dia mengancam mereka, kenapa tidak naik. Nah, sempat juga terjadi perdebatan dengan salah satu staf ini berkata bahwa saya tidak harus ikut apa maunya kakak, artinya ke Suster Beatrix ini. Saya tidak bisa ikut, seperti itu. Kalau memang saya tidak bisa ikut, ya tidak perlu dipaksakan. Hal itu yang sempat saya dengar, yang sampai kedengaran ke telinga saya kemarin, karena memang saya pas sempat jam itu duduk di depan oleh pasien, seperti itu. Kalau kemarin, untuk khusus kemarin itu saya sempat kecewa dengan sekretaris dinas, Bapak Sekretaris Dinas. Jadi kemarin yang pas waktu aksi itu, begitu saya sudah pergi ke Polres dan saya kembali dengan pihak kepolisian dari Polres, kami datang untuk mereka mau membantu untuk buka pemalangan tersebut. Terus pas waktu itu Bapak Sekretaris Dinas ada di tempat di sini. Nah, terus kemudian Bapak Kepala Dinas, Bapak Sekretaris Dinas, dia berharap itu saya harus menyampaikan di publik tentang keluhan-keluhan teman-teman yang mereka pasang di spanduk. Tapi saya dengan tegas saya menyampaikan ke Bapak bahwa ini persoalan internal, bukan persoalan publik. Dan pelayanan publik, jadi harus dibukakan dulu. Pelayanan tetap berjalan normal seperti biasa, melayani masyarakat seperti biasa. Dan untuk persoalan yang sekarang ini yang terjadi, itu nanti kami akan bahas secara internal, tidak boleh di publik. Nah, yang saya jadi kekesalan saya ini terhadap beliau, karena beliau ngotot saya harus sampaikan di depan publik. Semestinya yang harus sebagai seorang pemimpin tidak boleh seperti itu. Kalau memang beliau sebagai jabatannya sebagai sekretaris dinas, kenapa tidak langsung kasih ketegasan ke staf tersebut untuk membuka pemalangan itu, atau langsung buka saja, tidak perlu harus dia mau mendengarkan mereka, langsung saja buka terus kemudian nanti sampaikan ke mereka. Karena dia sebagai pimpinan, sebagai sekretaris, berarti dia pimpinan kan, dia punya otoritas tertinggi untuk buka pemalangan itu. Kemudian masyarakat bisa dilayani. Dan untuk yang masalah tersebut, masalah yang sudah terjadi, yang mereka sudah pasang dengan poin-poin yang mereka tuntut, itu kita bisa bicarakan langsung di ruang pertemuan, atau mungkin kita bisa bicarakan di dinas, seperti itu. Itu yang harus disampaikan. Bukan berarti langsung begitu kehadiran saya ada di depan dia, terus langsung dia ngotot saya mau sampaikan ke publik, atau saya mau sampaikan ke teman-teman yang sementara lagi menunggu jawaban. Itu tidak bisa seperti itu. Kalau sebagai seorang pimpinan yang profesional, seperti itu. Mungkin dari saya itu kekesalan saya. Untuk teman-teman yang suka buat aksi ini, itu perlu ada ketegasan, supaya jangan korbankan semua petugas yang ada di Puskesmas Waibu ini, seperti itu.